eh, kami sebagai pendiri dan sebagai yang paling tua, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Pembina dan Bapak Ketua Umum terlaksana dan lestari sampai kapanpun. Amin. Kapanpun, sampai dimanapun dan sampai kapanpun. Sehingga Pencahayaan Jawa ini tetap berdiri sampai dimanapun dan juga dalam waktu yang tidak terbatas. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Mohon izin untuk menanyakan beberapa hal terkait Eyang Wagiman. Mengingat beliau adalah pendiri sekaligus guru besar Cempaka Putih, pastinya banyak kenangan bersama dan tentang beliau ini. Ya, mungkin bisa Bapak Lantip ceritakan sedikit tentang kondisi Eyang Wagiman sebelum beliaunya wafat. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada warga Jawara yang telah bersiarah mengirim doa dan tahlil kepada Eyang Wagiman. Semoga Eyang Wagiman diampuni dosanya dan dimasukkan ke surganya Allah. Amin. Dan semoga amal baik panjenengan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda. Amin. Iya. Menanggapi dari pertanyaan Mbak Woro. Mbak Woro, ya. Kondisi Eyang Wagiman waktu itu dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, malah jarak 2 hari waktu ada tamu Pak Soim, itu malah Pak Soim itu mengatakan badan Eyang Wagiman dalam kondisi yang gemuk sekali. Nah, waktu jarak 1 hari dengan saya malah bercanda dengan saya, dengan bercanda jadi khasnya, dengan ngopi ngobrol, malah yang sakit itu malah Eyang Putri sebenarnya. Nah, terus Eyang Wagiman tidak ada pesan apapun dengan saya, malah ada pesan itu malah kepada tadi cucunya ya, yang tadi yang di makam yang bernama Naswa, ya pesannya kalau Eyang Wagiman itu wafat itu cuma sangunya syahadat saja. Nah, terus yang cucunya Naswa ya jangan gitu ya Mbah. Nah, tapi itu terbukti waktu Eyang Wagiman meninggal, ya jarak cuma 5 menit saja. Ya, Eyang Wagiman meninggal. Nah, dengan kondisi sebelum meninggal, ya ditidurkan di kamar, merapikan baju sendiri, sedekap, ya bersedekap, ya, terus merapikan kacamata sebelum sedekap, terus berkomat kamit mulutnya. Nah, itulah mungkin mengucapkan kalimat syahadat. Itu yang mungkin yang sekelumit yang saya mengetahui, yang saya ketahui, karena waktu itu saya bersamaan dengan istri saya hamil tua, jadwal saya gantian ke istri saya. Nah, telepon saya mesti kepada ponakan ya, istri apa itu Eyang Putri yang sakit. Gimana Eyang Putri? Kemarinnya rupa-rupanya yang meninggal Eyang Wagiman. Itu
yang sepengetahuan saya. Terima kasih. Iya, mungkin bisa diceritakan seperti apa sebenarnya sosok seorang Eyang Wagiman di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Monggo. Terima kasih ke dalam keluarga Eyang Wagiman kembali dengan ciri khasnya selalu bercanda. Nah, dengan anak tidak pernah membedakan, semuanya sama. Iya. Nah, dengan satu dengan satunya sama. Dengan cucu pun juga gitu, juga sama. Tidak ada yang membedakan. Dengan masyarakat, dengan lingkungan, ya kalau Eyang Wagiman karena yang sering diajak ke sana kemari itu anaknya saya, itu Eyang Wagiman kalau ke rumahnya temannya bawa oleh-oleh kepada anaknya temannya, jajan, ya, atau permen mungkin. Iya. Ya. Suka sedekah Eyang Wagiman. Iya. Ya, pada yang tetangga juga ramah, selalu menyapa duluan. Ya, itu. Baik, mungkin mau ditambahkan sama bapak-bapak yang lain, monggo. Ya. Monggo. Terima kasih waktu yang Bapak Sugeng. Pak saya diberikan saya. Jadi yang jelas bahwa Wagiman itu orangnya sabar, telaten. Iya. Kenapa? Ya pada saat itu saya murid di SD. Jadi Mbah Wagiman itu guru SD kelas 1, kelas 2. Iya. Nah, jadi tahu saya persis Mbah Wagiman itu bagaimana seseorangnya. Itu sabar, telaten, ya ngemong. Iya. Ya pandai ngemong lah. Iya. Jadi pokoknya anak-anak ini bandel dan sebagainya bisa diarahkan, Iya. dididik. Itu Wagiman ya apa jiwanya itu seorang guru. Iya. Ya. Yes. Kemudian dalam bermasyarakat itu pun Mbah Wagiman tidak membeda-bedakan. Dia selalu supel, bisa bergaul dengan siapa saja. Iya. Pandai bergaul. Kemudian tidak sombong, Iya. orangnya sederhana, Iya. ya, orangnya sederhana. Kemudian mempunyai apa? Dia mempunyai pendirian yang kuat, perjuangan yang tangguh itu. Iya. Ya, masanya dulu dia waktu beliau masih muda itu juga pernah latihan pencaksilat kan, Iya. ada istilahnya tarung lah kongres kabupaten gitu, dia ya jadi atlet, ya, jadi juara. Iya. Kemudian dia pernah menjadi ketua IPSI Magetan, Oh. ya, ketua IPSI Magetan pertama mungkin waktu itu ya. Iya. Itu Mbah Wagiman. Jadi sosoknya apa ya, ya bisa ditauladani. Iya. Dia ketauladan. Iya. Terutama ya untuk para murid-muridnya, para apa handai tolan semuanya. Baik. Mungkin yang bisa saya tambahkan Iya. sedikit. Iya. Baik. Sepanjang sepengetahuan Bapak, apakah ada hal-hal yang khas dari kebiasaan Eyang Wagiman? Monggo. Terima kasih. Saya adalah teman sekerja Mbah Man, juga itu merupakan guru saya. Nah, kesan yang amat mengesan pada diri saya, beliau adalah memang orangnya sederhana, dan saya tahu sekali bagaimana karakternya Mbah Man. Sebagai guru kelas 1, kelas 2, dia tidak pernah sepi yang namanya permen. Jadi kalau anak buahnya itu bisa menjawab, kasih. Waduh. Sampai beliau di sini, beliau karena saking sayangnya kepada perguruan pencaksilat Cempaka Putih itu, walaupun keadaan beliau katakanlah dalam keadaan sakit itu, dengan duduk di kursi roda tetap mengajar di sini kepada siswa-siswa. Kemudian pada tahun kesan yang amat mendalam dari pendidikannya, beliau tahun 2012 pernah diundang untuk
rektor Kap di Mul Universitas Mulawarman di Kalimantan Timur. Itu yang berangkat ke sana Mbah Man, saya, dan Pak Jumadi. Jumadi waktu itu ketua umumnya. Kemudian di sana disambut oleh rektor 2 dan 3, dan rektor yang pertama waktu itu keluar kota. Di sana disambut dengan meriah. Iya, kemudian backgroundnya itu tulisannya selamat datang guru besar pencak silat Cempaka Putih. Beliau mengatakan, saya sangat terima kasih pada backgroundnya dituliskan seperti itu, nyatanya orangnya kecil. Itulah beliau yang sangat saya terkesan dengan itu. Kemudian juga banyak hal yang di sana rektor itu pun juga mengatakan bahwa dia salut dengan perguruan silat Cempaka. Dan doanya dari para rektornya Unmul itu juga dari Jawa semua. Iya. Rektor 1, rektor 2 itu dari Surabaya. Rektor yang ketiga itu dari Semarang. Nah, selama di sana 1 minggu itu Mbah Man ini anak buahnya di sana banyak, disuruh ke rumahnya, seperti itu saking akrab. Saking akrabnya. Ya. Jadi begitulah sifatnya yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau di dalam bidang mengajar, beliau sangat telaten sekali seperti yang dikatakan Sugeng, dan Sangat rela sabar berkorban. Oh. Kalau untuk Cempaka Putih apapun. Ya. Ya, Beliau ya sangat sabar sekali. iya, sangat sabar sekali. Sekian, terima kasih. Ja. Sebagai seorang anak sekaligus murid langsung, pengalaman apa yang paling berkesan buat Bapak Lantip tentang Eyang Wagiman? Monggo. Ya, terima kasih. Pengalaman yang sampai sekarang mungkin saya masih ingat, itu saya diajari atau dipelajari atau disuruh atau dilatih teknik yang sampai sekarang masih ingat. Itu ada 3 teknik. Nah, atau pas mau pertandingan CP Cup, yang masih saya ingat itu yaitu tentang jemputan, papakan yang T, sebelum lawan maju ditendang dulu, tendangan papakan T. Nah, itu dengan melatih dengan sansak dilempar, ya, di belakang dilempar ke depan. Kalau belum kuat mesti yang menendang mesti akan terlempar. Ya. Kalau sudah kakinya kuat, ganti sansaknya yang mundur ke belakang. Ya, yang kedua itu kalau lawannya menyerang dulu, kita elak ke belakang terus menyerang, ganti menyerang. Nah, terus yang ketiga, nah ini mungkin ciri khasnya yang Wagiman dengan tendangan B-nya, ya, ditipu ke sebelah kanan, lawan lari ke kiri, dilatih kita menendang B ke sebelah kiri. Nah, itu saya masih ingat sekali sampai sekarang. Nah, lawan ditipu ke sebelah kanan, akhirnya lawan larinya ke kiri, lah itu masuk ke tendangan B. Itu saya masih ingat terngiang pengalaman, dan akhirnya saya juga waktu pertandingan CP Cup, alhamdulillah saya juga bisa menang karena dilatih oleh Eyang Wagiman itu. Dan mempraktekkan apa yang iya. Wagiman yang B latihkan, iya Pak. Yang B itu saya praktekkan, lawan juga jatuh. Ya. Membuktikan sendiri. Iya. Akhirnya. Terus yang kedua, yang berikutnya, ya, ketika Eyang Wagiman kalau jadi pemimpin, kalau ingin jadi pemimpin itu bertahap, mulai dari bawah dulu. Biar nanti kalau jadi pemimpin tidak sombong, tidak adiguna. Nah, itu saya disuruh dulu ke ranting dulu, mengurusi ranting panean, biar tahu langsung kondisi lapangan. Nah, bagaimana kondisi lapangan, keadaannya, langsung latihan bagaimana. Nah, itu dari ranting dulu. Setelah ranting ikut ke cabang,
Nah, pengurus cabang baru ke pusat. Nah, biar nanti kalau jadi seorang pemimpin, biar mempunyai rasa rendah hati dan jiwa yang bertanggung jawab. Niku. Jadi ciri khas Cempaka Putih yang bergerak mana, misalnya kanan pasti di kanan, kiri pasti kiri. Ini diberikan saya secara langsung, tapi tidak baru sekarang saya ucapkan langsung karena yang sudah tidak ada.